taunya Choky Sitohang yang presenter itu. Ya, betul. Yang pria single, tunjukkan personamu, kan gitu kan. Loh, Take me out di Indonesia. tapi kan mereka nggak tahu saya nyalek. Ya, oke. Ulang lagi. Betul. Pak, makasih sudah sambutannya lu. Aduh, enak sekali sate padangnya loh. Pak, doain saya ya. Bapak KTP mana? Bekasi, Depok. Saya Bekasi, Pak. Wah, Bapak calon pemilih saya. Loh, kok bisa? Mas Choky mau jadi wali kota? Oh, bukan. Saya mau jadi calon anggota legislatif, wakilnya Bapak di DPR RI. Nah, dari 18 bulan lalu sampai hari ini, itu yang dilakukan. saya berusaha mengubah citra itu, meskipun tidak melepaskan pekerjaan saya. Katakanlah presenter itu hooknya, tapi orang mesti sadar bahwa saya lagi nyalek. Nah, kalau enggak, bagaimana mereka bisa tersosialisasikan dengan baik? Halo Sobat WK dan Tribuners, ketemu lagi bersama saya Kintoko. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Ada public figure, ada pemain film, ada penyanyi juga, bahkan pernah mengeluarkan single. Sekarang sedang kembali mencoba peruntungannya di panggung politik. Kita sambut ada Bang Choky Sitohang. Wah, tetap marah. Katanya bertiga. Apa? Tadi kan ada seorang aktor, Oh iya, presenter. aktor, presenter. Saya sendiri kan, ada 3 orang. Ya. Bang Choky, apa kabar? Mas Kintoko, kabarnya baik, saya sehat. Jadi Puji Bang Tuhan. Choky ini looknya emang tentara banget Mas ya. Penampilannya. Kalau dilihat kalau dibuka-buka cerita-cerita tentang Bang Choky, memang dulu pengen jadi tentara. Tapi itu nanti dulu, kita tahan dulu obrolannya. Bang Choky, jadi tadi seperti yang saya bilang, setelah besar di industri televisi, kemudian di film, Bang Choky sekarang kembali mencoba peruntungannya di panggung politik. Ya. Ada pertimbangan apa sih kemarin itu sampai akhirnya ingin mencoba lagi? Buat anak kok coba-coba. nunggu yang cowok ya Bang ya? Enggak, udah. Cukup 3 ya? 3 cukup. Ini sudah format terbaik ini. Kan udah pernah minta sama Tuhan. Oke. Pernah minta dulu. Anak laki-laki gitu. Tuhan kasihnya anak perempuan. Itu kan jawaban doa. Iya. Ya, kalau udah urusan kedaulatan kita nggak bisa melawan, menerima, termasuk politik. Betul. Makanya langkah politik saya 2019 yang lalu itu saya katakan sebagai permulaan. Saya sih berharap dari kemarin udah bisa melayani di DPR RI. Meskipun kami kerja keras 8 bulan di kota Bandung, kota Cimahi saat itu. Tapi kan hasil akhir kedaulatan Tuhan toh. Kami terima. Nah, 2024 ini persiapan kembali menuju ke Senayan itu, saya lebih siap kali ini. Lebih siap dalam arti begini. Sebenarnya kalau nggak ada panggilan hati nurani ke politik, saya nggak mau perjuangkan kemampuan saya di sana. Bagi saya, jadi praktisi public speaking sudah menyenangkan, seniman, entertainer, pengajar public speaking, usaha juga Tuhan kasih, talenta ada. Tapi karena digelitik hati ini oleh kebijakan publik, oleh keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh bapak-bapak kita, para pemimpin yang kita doakan setiap hari, saya pikir kita harus ambil bagian nih dalam dunia politik supaya bisa membantu lebih banyak orang gitu. Jadi dunia yang sebelumnya digeluti memang tetap ada rasa ketidakpuasan dalam tanda kutip, sampai akhirnya ingin berbuat lebih, terutama untuk masyarakat lewat panggung politik. Sebenarnya secara natur manusia memang tidak mudah puas dan banyak hal yang pengen dipenuhi, banyak yang ingin dicapai. Tapi kalimat tadi nggak tepat buat saya. Saya puas dengan apa yang saya tekuni selama ini. Saya bersyukur banget. Saya merasa content, penuh gitu. Tapi dunia politik ini adalah bagi saya level pengabdian yang berbeda. It's another level, challenging, another phase or level of services to our country. Kalau orang tanya, Cok, kamu udah berkontribusi belum sama negara? Sudah. Saya sudah, sumbangsi saya kepada dunia seni budaya sudah ada. Dan paling dasar kita bayar pajak sama negara, sudah ada. Kami sudah membuka lapangan pekerjaan, sudah ada. Tapi politik itu satu hal yang sama sekali berbeda. Sekali lagi, peran dalam dunia politik akan menentukan nasib bangsa. Betul. Bukan hanya sifat komunal,
topi nasional. Nah, disinilah saya mencari celahnya bagaimana supaya saya bisa melayani di ranah politik. Saya mulai dengan DPR RI. Yeah. Setelah periode pertama 2019 lalu gagal ke Senayan, pasti dong kecewa. Atau justru sebaliknya, ya ini pemicu. Kalau 2024 modal untuk maju lagi gitu, Bang. Saya nggak kecewa 2019 itu. Jujur loh, ini sejujurnya. Karena udah ditanya ya saya harus jawab. Yeah. Nggak kecewa. Sedih ya, sempat merasa sedih ketika saya melihat waktu itu dengan partai sebelumnya. Yeah. Kami lihat di televisi itu kan perhitungan suara nasionalnya. Betul. Karena kalau perhitungan suara nasional lebih dari 4%, saya masih ada kans. Dengan mengumpulkan 38.152 suara terbanyak tuh ya di Jabar saat 1 itu ya, Bang? untuk partai yang saat itu saya gunakan bersama-sama berjuang dengan kompatriot saya saat itu, ya paling besar. Soalnya gini, Mas Gintoko, di kursi ke-6 dan kursi ke-7, jadi saat itu 2019 ada 7 kursi kan. Kursi ke-6 ini diraih oleh orang yang mengumpulkan 35.000 suara. Kursi ke-7 ini kira-kira suara dia 25.000. Saya 38.000. Yeah. Bahkan ada yang di atas saya, yang suaranya di atas 40.000, tapi partainya juga sama, nggak lolos parliamentary threshold. Jadi ada rasa sedih saat itu ketika melihat, waduh, partai yang kami pakai saat itu sebagai kendaraan politik itu berhenti di 2,67%. Udah, pupus harapan. Ada sedihnya juga. Padahal secara personal masuk ya sebenarnya, Bang? Kalau Dapat personal, ya? tapi kan ada hitungan Saintelego itu. Saintelego itu kan akan membuat rumusan dan konsekuensinya perhitungannya bukan semudah, oh suaranya masuk ya, oh dia pasti masuk. Karena suara nasional dulu yang harus ditentukan. Itulah kenapa 2019 malah jadi, tadi Mas Gintoko bilang, pemacu saya. Ya, pemicu ya? Iya, pemicu ataupun pemacu. Artinya menjadi sebuah batu lompatan, sambil saya menguji, masih ada nggak panggilan itu di hati saya untuk masuk politik. Ternyata masih ada. Dan itu terbukti ketika saya tukar pikiran sama beberapa orang baru, sahabat-sahabat yang lama, kumpul lagi ngomongin politik, dan ada jalannya terbuka. Itu, Mas. Kliknya saat itu kah, Bang? Kliknya sampai akhirnya memutuskan untuk lanjut lagi, mencoba lagi. Ketika bertemu orang-orang baru, terutama apakah istri juga mengizinkan, terutama dari itu, anak-anak juga tidak mempersoalkan, meskipun ya belum tahu betul anak-anak tentang politik. Ya titiknya ketika akhirnya menerima tawaran ini, kemudian kita fight lagi gitu. Bagi saya pribadi, keluarga itu filter pertama. Tuhan bisa pakai keluarga untuk menyampaikan maksud hatinya Tuhan. Cok, kerjakan ini, bidang ini tekuni, bertemanlah dengan lingkungan ini, membangun di sini. Itu terkonfirmasi bisa lewat orang-orang yang kita sayang kan, dan yang sayang sama kita. Keluarga, teman, sahabat. Sebelum saya masuk politik 2019, istri saya udah kasih dukungan duluan. Ini jalan kamu. Saya tahu kok kamu punya panggilan di situ. Bukan hanya latar pendidikan saya yang memang identik dengan komunikasi politik. Dan dulu pekerjaan saya adalah jurnalis politik. Tetapi saya merasa bahwa ada lahan yang bisa kami layani di politik. Sekali lagi untuk kebaikan masyarakat. Saya alatnya aja. Tapi untuk tujuan kebaikan. Makanya 2024, sejak ketemu orang-orang baru itu, terkonfirmasi, saya cerita lagi sama keluarga. Keluarga juga besar hati. Ini nih. This is the moment. This is the time. I think you have a good chance now. Gitu ya. Pilih kendaraannya juga sama. Semua itu hasil keputusan bersama. Sekali lagi, saya yang maju, tapi yang dukung banyak. Supporternya banyak ya? Banyak. Kemudian ketika Bang Coki akhirnya memutuskan untuk geser, berbeda bendera. Itu apakah juga perlu perenungan itu? Barangkali karena sering memandu program televisi di Meruya, jadi kemudian yang sekarang Nasdem gitu. Iya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Banyak matriks yang bisa nyambung. Jejaring itu terbuka. Itu yang tidak pernah nggak ada rumusnya ya, Bang. Tiba-tiba klik aja ya. Betul. Jadi
sulit kalau teori saya dipakai di orang lain gitu. Atau saya memilih menggunakan teori orang lain bagi saya belum tentu cocok. Makanya setiap manusia itu didesain begitu spesifik kan, begitu identik. Sidik jari nggak ada yang sama. Nah, saya merasa ada kesamaan nilai yang kuat dengan Nasdem. Nasdem memandang kesetaraan nomor 1. Jadi nggak boleh ada pembedaan. Mau kamu suku Jawa, saya suku Batak, kita tuh sama, setara. Kami dipanggil satu sama lain. Misalnya, Mas Kintoko sudah jadi kader 8 tahun, saya baru masuk 2 bulan. Perintah ketua umum, nggak boleh nganggap dirimu lebih senior dari saya. Meskipun faktualnya TMP-nya terhitung mulai tanggal lebih duluan. Makanya yang bersangkutan ini 8 tahun ini manggil ke saya 2 bulan, kakak. Saya manggil ke sampean sama kakak juga. Itu sebuah ungkapan rutin yang menjadi bahasa pergaulan yang akhirnya menjadi kultur. Menganggap satu sama lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Kesetaraan. 1, saya memandang kesetaraan. Karena saya lahir di keluarga yang miniatur Republik Indonesia. Orang yang beragama Kristen ada, Islam, Buddha, Konghucu, Hindu ada. Sukunya macam-macam, mulai dari Sulawesi, Sumatera, Sunda. Saya aja 25% darahnya Sunda. Lahirnya di Bandung. Lahirnya di Bandung. Berdarah Batak. Darahnya Batak. Melihat suasana Lebaran begitu nikmatnya dengan khusyuknya. Ketika saudara saya beribadah, saya nungguin rumahnya. Kembalikannya ketika sedang Natalan, mereka duluan datang bawa kado. Jadi ini gambaran saja bahwa saya udah biasa hidup dalam perbedaan. Saya mencari yang nilainya mirip dengan saya. Meskipun pada umumnya partai politik punya nilai yang sama, toh. Nah, tapi saya tidak punya waktu untuk datang ke setiap rumah dan mencelupkan ujung kaki saya ke situ. Nggak punya waktu. Kita harus strategis berbicara. Melihat peluang, ada cocok datang, ambil langkah iman. Ambil langkah iman. Habis itu jalanin, hadapin, mau gimana? Jadi saat itu nggak ada tawaran atau tidak mencoba mengetok pintu yang lain? Ada tawaran. Karena ada tawarannya ya di depan mata Nasdem, itu yang kita ambil. Pintunya ada. Pintu terbuka dari jaringan-jaringan saya ada. Ada bisik-bisik tetangga. Ada yang ngomong-ngomong, ayo kamu kesini yuk, ketemu sama inilah. Ayolah saya kenalin lah, kapan ngopi-ngopi. Oke, kita tidak menolak. Ditawarin ketemu A, B, C, D. Saya ini hobinya berteman, Mas Kintoko. Rezeki saya di situ. Jadi hayu. Lah tapi hayu saya punya waktu, situ tidak punya waktu. Nggak ketemu kan? Ketemu sama Nasdem itu, saya ketemu situ punya waktu, ketemu ngopi yang sama. Kadang-kadang juga minumnya beda. Dia sukanya teh, saya sukanya kopi. Masa kita nggak bisa duduk bareng? Kan gitu ya. Prinsip berhubungan dengan manusia gitu. Yang satu suka kopi, satu suka teh. Doesn't matter. Let's just sit down together. Bang, katanya kalau public figure ya, apalagi Bang Coki Sitohang sudah populer. Modalnya itu cukup besar. Katanya sampai 50% dari 100%. Orang mudah mengenali calonnya. Apa iya begitu? Jadi dibandingkan orang biasa ya, misalnya kayak saya tiba-tiba mencalonkan diri jadi wakil rakyat, modal saya 0% gitu. Nah kalau public figure itu kan sebelumnya sudah dikenal, lebih wajahnya dikenali dan populer. Apakah demikian? Apakah itu juga yang kemudian membuat Bang Coki bisa nih sekarang nih. Tahun periode sebelumnya 2019 dapat 38 suara. Lebih nih sekarang nih dengan Nasdem. Secara teoritis ada benarnya. Tapi komposisinya 50% sudah punya modal awal atau 30 apa 10 saya tidak menghitung secara pasti. Tapi popularitas itu adalah modal dasar. Karena 3 syarat utama kan untuk bisa dipilih itu. Sebelum kepilihan itu kan ada yang pertama dikenal. Berarti saya sudah dikenal orang kan, karena punya popularitas. Yang kedua disukai. Dikenal karena kontroversi, dikenal karena konflik, karena sensasi, belum tentu jadi disukai orang. Baru yang terakhir dipilih. Baru dipilih ini elektabilitas ini. Jadi punya modal pertama popularitas ini tidak boleh jumawa. Masih ada 2 ya? Iya, masih ada 2 tingkat yang kita harus perjuangkan. Tapi ada teori juga yang nanti bisa turun pada sebuah konsekuensi biaya. Bagi orang seperti Mas Kintoko misalnya dengan ya memang podcast Kinari kan
cukup dikenal di masyarakat. Warta Kota punya jaringan, Tribun News jaringannya sangat luas. Kami juga muncul di Tribun News. Nggak ada orang yang populer di Republik Indonesia yang nggak masuk jaringan Tribun News, kan gitu ya. Mas ada di sana. Tapi Mas Kintoko bukan Coki Sitohang. Jam terbang kita, lahan kita, kolam kita berbeda. Sehingga kalau Mas mau nyalek, Mas butuh waktu lebih, bisa jadi lebih lama. Modal logistik lebih besar. Supaya bisa bikin self-branding, pencitraan publik. Gitu. Nah, keuntungan saya adalah saya bisa memangkas biaya itu di awal. Berhemat dulu, simpan-simpan baik-baik. Nanti sekali waktu dengan strategi yang spesifik, apakah saya cukup pasang 2 billboard di titik strategis, atau saya hanya cukup menebarkan spanduk-spanduk tertentu, baliho-baliho saja, sehingga orang makin ngeh bahwa arahnya si orang populer ini adalah menuju pencalonan. Semacam itu. Artinya kayak Bang Coki tetap butuh ya, maksudnya pasang billboard besar atau promosi lagi ke daerah pemilihan terutama. Bagi saya pribadi butuh. Tetap ya. Karena gini Mas, saya sering ketemu sama orang, nyapa warga sudah sejak 18 bulan lalu, sejak wawancara ini dilakukan. 27 April 2022. Pertama kali? Di Galaksi, di Kota Bekasi. Ada sate Padang, ada martabak, ada cakwe. Pertama kali saya didampingi 2 orang sahabat saya yang masuk dalam tim pemenangan, akhirnya, adalah memperkenalkan diri saya kepada konstituen ini. Halo Pak, Mas Coki, foto. Taunya Coki Sitohang yang presenter itu. Ya, betul. Yang pria single, tunjukkan personamu, kan gitu kan. Loh, take me out Indonesia. Tapi kan mereka nggak tahu saya nyalek. Ya, oke. Ulang lagi. Betul. Pak, makasih sudah sambutannya lu. Aduh, enak sekali sate Padangnya loh. Pak, doain saya ya. Bapak KTP mana? Bekasi, Depok. Saya Bekasi, Pak. Wah, Bapak calon pemilih saya. Loh, kok bisa? Mas Coki mau jadi wali kota? Oh, bukan. Saya mau jadi calon anggota legislatif, wakilnya Bapak di DPR RI. Nah, dari 18 bulan lalu sampai hari ini, itu yang dilakukan. Saya berusaha mengubah citra itu, meskipun tidak melepaskan pekerjaan saya. Katakanlah presenter itu hooknya, tapi orang mesti sadar bahwa saya lagi nyalek. Nah, kalau enggak, bagaimana mereka bisa tersosialisasikan dengan baik? Oleh sebab itu, perlu spanduk, perlu baliho, perlu papan reklame jika ada logistiknya. Kan? Betul. Jadi modalnya banyak juga ya Bang? Tetap aja. Nasdem tidak berpolitik uang, anti mahar, itu saya buktikan. Anti mahar, anti politik uang, bukan berarti menghapuskan politik itu punya modal atau political cost, berbiaya, politik berbiaya. Datang ke satu tempat, ajak orang makan, biaya. Kenalan sama orang, kasih tahu visi misi, bawa oleh-oleh sesuatu yang layak diterima, bantuan sosial perlu biaya. Jadi bedanya politik uang dengan politik berbiaya. Sampai hari ini setelah 18 bulan udah keluar berapa duit, Bang? Bagus pertanyaannya. Bagus. Ya memang jangan-jangan mengganggu bisnis gitu, enggak juga ya Bang ya? Enggak. Atau menggoyang tabungan buat anak istri gitu, enggak juga? Jangan. Usahakan jangan sampai mengorbankan itu. Dan saya sepakat sama istri saya bahwa kantong-kantong yang udah disiapkan bagi masa depan keluarga, hasil dari pekerjaan saya tetap buat keluarga saya. Di luar itu kita berupaya. Banyak cara kok, Tuhan kasih hikmat buat kita. Kita berjejaring, kita melakukan satu pelayanan sosial, nggak selalu harus pakai uang juga. Betul. Tukar jasa, rezeki nggak perlu uang ya Bang ya? Tidak selalu uang ya. Dan banyak orang mendukung saya. Saya bersyukur. Ada orang-orang yang punya kemandirian finansial, memberikan dukungannya pada saya. Saya merinding kalau ngomong seperti ini. Kami bukan peminta-minta, tapi ketika kami menyampaikan hal ihwal tujuan kami menuju politik, juga tujuannya adalah untuk memperjuangkan hidup mereka, aspirasi mereka. Ada orang yang tergerak, bisa saja dibantu oleh mereka. Kalau pemilihannya kemudian dapilnya Jabar 6, Kota Bekasi dan Kota Depok, itu memang Bang Coki yang meminta atau memang keputusan dari Ketua Umum? Ya tinggal
menugaskan kadernya. Kalau sebelumnya di Kota Bandung ya Bang, Cimahi. Ya. Sekarang tetap Jawa Barat tapi di Bekasi, dan itu pertimbangan apa Bang? Ceritanya bagaimana ini? Cerita awalnya dulu 2019 itu dengan partai sebelumnya, saya yang nego sama ketua umum. Karena beliau punya kepentingan, saya punya kepentingan. Tadinya saya mau ditempatkan di tempat lain, saya sampaikan Bapak Ketua Umum, Nyun Sewu, kalau diperkenankan saya di Bandung Cimahi aja Pak, karena saya familiar sama daerahnya. Keluarga saya kan di Bandung. Betul. Lalu dipenuhilah permintaan saya. Beda sama Nasdem. Beda sama Nasdem. Waktu saya ketemu dengan ketua DPW saya, yang pertama merekrut saya ketua Dewan Perwakilan Wilayah Jawa Barat, Kakak Saan Mustopa. Kang Saan, wakil ketua Komisi 2 DPR RI sekarang. Baik. Beliau itu datang ketemu saya bawa survei. Nasdem itu partai saintifik, partai sains. Semua pertimbangan pergerakan berdasarkan survei. Matriksnya ada. Angkanya bisa diuji kebenarannya. Margin errornya ada. Jadi beliau ini datang ketemu saya itu langsung bawa survei. Survei yang ditunjukin pertama survei popularitas saya. Di 2 kota. Loh kenapa langsung dikasih 2 kota ini? Kota Bekasi, Kota Depok. Berarti dalam anggapan saya, Partai Nasdem sudah melakukan pemetaan terhadap saya. Sama seperti Mas Kintoko sudah mempelajari dulu latar belakang saya, sehingga ketika ketemu mewawancara saya, tinggal jemput bola kebutuhan. Itu yang mereka lakukan. Salut saya. Tunjukkan surveinya, saya baca hasil surveinya, eligible, bisa dipercaya, dan disarankan. Disarankan dulu pertama, bukan diperintah karena saya belum jadi kader. Disarankan. Kang Coki, kalau Akang mau maju lagi ke legislatif, kata beliau, saya sarankan di dapil ini. Nah, masukan ini saya tampung. Iya, ini datanya. Saya tampung dulu. Nggak langsung iya juga. Butuh sekitar 3 kali pertemuan, saya baru yakin. Selama berapa lama? 3 kali pertemuan 6 itu? bulan. 6 bulan? 4-6 bulan kira-kira. Saya bawa pulang, saya diskusikan sama istri saya, bawa ke keluarga inti, minta dukungan, doa. Dari doa dapat suara, dapat keteguhan hati, kebulatan tekad, damai sejahtera menyertai. Ukuran-ukuran saya biasanya itu Mas, damai sejahtera. Saya damai nggak di hati. Kalau ada friksi itu, saya uji lagi. Nah, saya damai, ambil langkah iman. Akhirnya, saya terima saran itu. Saya bilang ini bagus. Pikir-pikir kan hemat ongkos juga nih. Dulu saya di Bandung Cimahi, saya harus tinggalkan keluarga saya 8 bulan. Saya tinggal di Bandung. Iya, harus begitu ya Bang ya? Konsekuensi sebuah risiko ya. Ambil keputusan ya saya harus telan konsekuensinya. Ini kan Bekasi Depok. Jadi menghemat kos juga ya? Hemat kos. Pemikiran saya waktu itu ya. Tapi kan bisa jadi hemat biaya di satu sisi, nanti ada penambahan biaya di tempat yang lain. Ini kan lagi berjalan kan. Tapi paling tidak, yang saya pikirkan, saya nggak perlu ninggalin keluarga saya. Rumah saya berbatasan dengan Depok. Ke Bekasi tinggal hitungan cakupan luas wilayah Bekasi yang mana nih? Paling 25 sampai paling jauh 40 km dari rumah saya. Saya masih bisa pulang. Kemanapun saya pergi, saya tetap pulang hari itu. Jadi ada apa? Positifnya banyak ya ternyata ya? Banyak. Saya bersyukur banget. Sementara kalau tidak mudah ya sebenarnya Bang. Kalau barangkali kalau kita lahirnya di Bandung, menguasai Bandung barangkali lebih mudah. Sementara ini Bang Coki mulai masuk di wilayah yang baru gitu loh. Jadi sesusah apa ketika Bang Coki harus masuk ke tempat yang baru yang sebelumnya Bang Coki nggak pernah datangi barangkali. Maksudnya datangi bukan dalam arti fisik ya, tapi dekati lah masyarakatnya gitu. Betul. Bekasi dan Depok itu sebenarnya bagian daripada geografis wilayah pelayanan saya juga. Saya beberapa kali diundang di gereja-gereja yang ada di Bekasi dan Depok. Sebenarnya cukup familiar, tapi intensitas saya nggak ke situ kan. Nah, ditambah setelah saya terima masukan dan saran mengenai Dapil Jabar 6 ini, damai sejahtera menyertai, tapi di waktu yang bersamaan saya sadar kok itu dapil neraka. Orang sebut itu dapil neraka. 6 kursi bos. 6 kursi. Ada 6 kursi, 108 caleg ada di situ. Wah. Dari 18 partai. Ya, itu betul.
2 kursi oleh rekan-rekan kami di PKS, 1 kursi rekan-rekan kami di PDIP, 1 kursi lagi rekan kami di Golkar, 1 kursi di PAN. 6. 2, 1, 6. Wow. Begitu melihat peta itu pun, saya lirik-lirikan sama Pak Saan. Ini Kang, ini dari pertempuranmu. Tapi saya punya keyakinan, saya punya rasa optimisme, apalagi dengan Nasdem. Orang bilang, ini kan saya kecil loh. Nasdem tuh belum ada kursi. Dari 2014. Nah, saya masuk ke situ. Saya ambil positifnya gini. Berarti Nasdem percaya pada saya. Percaya pada kemampuan saya. Percaya pada popularitas saya. Dan modal saya menuju elektabilitas. Karena mereka udah tahu saya itu tipe orang seperti apa. Pekerja keras, tekun, petarung. Untuk merebut 1 kursi itu. Kan belum percaya telur nih. Betul. Kalau gagal lagi 2024, hat-trick gagalnya. Masa kita gagal sampai sana? Maka memulai suatu perjuangan harus dengan keyakinan. Optimisme, semangat. Kalau sudah memilih yang oposisi, keraguan, nggak usah maju. Akan berdampak pada segenap saraf kita. Wong mindsetnya udah salah, ngapain gitu. Jadi sejak saya tahu itu dapil neraka, saya berencana bawa AC. Supaya lebih sejuk. Jadi jalan terus ya, Bang ya? Saya nggak berencana apapun itu ya? Apapun itu. Apa yang akan kemudian Bang Coki barangkali lakukan menembus ya grup neraka, dapil neraka itu? Setidaknya biar tahulah orang-orang ada Coki Sitohang. Maulah menyukai, mau memilih. Yang jelas kami udah bawa getaran sejak 18 bulan yang lalu. Pencitraan publik udah saya lakukan. Pencitraan itu positif loh. Pencitraan itu kan bahasa Inggrisnya kan branding. Branding. Semua orang butuh pencitraan. Bagaimana orang mau kenal saya sebagai seorang TV host, MC, dan public speaker kalau karir saya nggak di situ. Kalau saya nggak membangun keseharian saya dalam dunia membawakan acara gitu. Sama, politik juga sama. Turun ke lapangan, sapa warga, kasih pendidikan politik, tanya jawab, diskusi. Ada isu, responnya apa tentang isu tersebut. Nah ini kan udah jalan. Foto-foto diangkat, logo partai masuk sesuai aturan PKPU. Sosialisasi pada tahapannya terukur. Bawa getaran. Nah salah satu ukuran bawa getaran saya dirasakan oleh masyarakat adalah, saya harus ngomong ini ya, mulai kami merasakan ada serangan-serangan. Mulai banyak yang nyinyir. Mulai diserang. Mulai diserang artinya begini, kehadiran kami di sana yang harapannya adalah membawa penyegaran, harapan baru, tapi bagi lawan politik kan sebuah ancaman. Ini mau rebut suara gue nih. Ini konstituen gue bisa pindah nih, apalagi yang irisannya sama. Misalnya, Mas Kintoko, saya tidak bermaksud primordialisme nih, sukuisme, enggak. Orang Batak itu fanatiknya sama orang Batak. Minoritas itu senang mendukung sesama minoritas. Itu kan hukum alam, nggak bisa disalahkan. Siapa yang punya pemikiran tentang konsep berpikir masyarakat, masyarakat itu akan mendukung si pemikir konsep tersebut, kan gitu. Nah, citra publik saya kan udah jalan selama ini. Betul. Pelayanan sosial saya, pelayanan saya di gereja, komunitas Kristen, lintas agama, nggak cuma sama masyarakat Kristen loh. Sekali lagi, saya lahir di lingkungan miniatur NKRI. Jadi saya paling senang nih kalau ada interfaith dialogue. Senang kalau ujungnya itu kedamaian dan persatuan. Udah muncul kan citra itu. Sekarang sudah dibalut dengan calon anggota legislatif. Jadi inilah cara saya pendekatan pada masyarakat. Bukan hanya serangan udara, tapi turun ke lapangan. Itu sebabnya selalu diingatkan di partai manapun kepada seluruh kader, kamu turun ke lapangan. Jangan harus ya, Bang ya. Wajib kalau menurut saya ya, wajib. Mas. Entah berapapun modal uangmu, entah seberapapun engkau punya pengaruh politik yang kuat di republik ini, engkau berpikir bahwa saya nanti turunnya belakangan aja deh gitu. Hati-hati. Hati-hati, saudara bisa kalah salib di tikungan sama orang yang udah punya modal lebih lama turun ke tengah masyarakat.
Karena bagaimanapun pemilih kita karakteristiknya adalah karakteristik emotional bonding. Dia percaya ketika ada ikatan emosional. Itu sebabnya kepada para caleg tandem saya di kota atau teman-teman yang ada di kabupaten, bahkan yang di tingkat provinsi, khususnya yang kota sekali lagi, saudaralah yang merawat konstituen itu. Wong nanti kalau ada apa-apa di kecamatan, di kelurahan, dan di RT RW itu ngadunya ke anggota legislatif kota dulu kok, sebelum nanti nyampe aspirasinya ke RI. Karena RI itu mengawal pemerintahan pusat. Makanya kerjanya harus sinergis, satu garis lurus ke bawah, kerjasama, jangan kerja sendiri, jangan individu. Kita gandengan tangan. Nah, prinsip itu, keteladanan itu, contoh kerja bersama itulah yang ada dalam partai. Oleh sebab itu partai politik adalah sebuah wahana, sarana, wahana artinya ada kompetisi, sarana artinya tempat model pelatihan, menciptakan pemimpin nasional berkualitas. Jadi kalau menghadapi serangan itu apa yang dilakukan Bang Coki? Tergantung bentuk serangannya dan konsekuensinya. Saya melihat, pernah saya difitnah orang dengan sebuah e-flyer yang menunjukkan ada peran politik di balik sebuah acara gereja. Warga gereja bisa menjadi kecewa. Warga gereja tahu saya harusnya hadir di sana, tapi karena saya kena fitnah, ya saya harus melakukan sebuah konferensi pers. Ya saya melakukan sebuah counter dengan pernyataan. Kemudian ketika saya diserang dengan isu-isu primordial, isu-isu agama misalnya, saya tampil apa adanya. Di lapangan ya saya tampil apa adanya. Kadang-kadang saya pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu aja ada isu itu di sana. Tapi tidak menurunkan kualitas saya sebagai orang yang membawa kasih, pesan damai. Saya rasa kita nggak perlu panik ya Mas kalau diserang secara publik. Saya ingat kata-katanya. Hadapi dengan senyuman, Bang. Hadapi dengan senyuman. Hadapi dengan senyuman. Kalau salah satu. Tapi kalau politik nggak bisa ya, Bang? Senyuman. Iya, misalnya tiba-tiba ada yang nyinyir, diserang begitu, kita tersenyum gitu nggak bisa ya? Bisa. Harus tetap, maksudnya tahan emosi. Oh ya harus. Tetap harus slow. Maksudnya ya jangan kemudian kita kencang juga. Kalau mereka kencang, kita kencang juga. Itu enggak. Itulah seninya. Senyum itu nggak selamanya. Cemberut itu pada waktunya. Hikmat di atas segalanya. Jadi Presiden Joko Widodo adalah orang yang paling sabar. Kalau anggapan publik, anggapan saya sebagai pemilih beliau, 2 kali periode, pendukung Presiden Jokowi, selalu melihat bagaimana sikap Pak Jokowi kalau dinyinyirin orang. Senyum kan? Tapi ada kalanya loh, dia menunjukkan dengan gestur, dengan strategi, atau bahkan senyumnya berbeda kelihatannya karena dia udah menunjukkan pesan kepada lawan politik. Hati-hati loh, kamu udah masuk ke ranah pribadi saya misalnya. Jadi hadapi dengan senyuman itu pada satu musim yang lain hadapi dengan ketegasan. Itu seni sih Mas sebenarnya menurut saya. Jadi nggak ada formula yang kaku, jangan rigid, luwes, kayak per. Kalau ditekan ya lompatnya lebih tinggi. Saya senang dengan sebuah ungkapan begini. Masalah yang sebenarnya itu adalah cara kita memandang masalah. Jadi masalah yang muncul, entah itu fitnah, serangan, itu bukan masalah. Itu baru level godaan. Ujiannya adalah ketika kita berespons terhadap masalah. Begitu kita panik, kita gagal lulus ujian. Begitu kita merespon dengan hikmat, bijaksana, ketenangan. Kalau orang bisa tenang Mas, dia bisa menguasai diri. Kalau orang bisa kuasai diri, dia bisa berdoa. Dalam kepanikan, Anda tidak bisa berdoa. Bagi prinsip saya ya. Betul Pak. Ya, karena doanya sendiri udah nggak percaya Tuhan. Panik gitu loh. Makanya tenangin dulu diri kamu. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Baru kamu dapat berdoa. Saya rasa politisi harus punya itu ya. Saya sih baru. Tapi saya mau pakai modal itu ke depan. Hari ini saya sebagai caleg. Besok saya nggak tahu saya apakah Tuhan izinkan saya jadi anggota legislatif, Alek. Kalau enggak pun rekaman ini tetap jadi berkat. Kalau enggak dipotong. Bila kita masuki, Bang. Bang Coki, apakah nanti seandainya akhirnya kemudian berkantor di Senayan, apakah kemudian akan meninggalkan panggung yang telah membesarkan nama
di industri entertainment gitu Bang? Harapan saya enggak. Satunya fokus di politik, satunya fokus di entertainment, apakah masih berjalan seperti itu atau harus ada yang dikalahkan? Harus ada prioritas? Ah, itu yang benar tuh. Nah, Itu yang benar tuh. Diarah-arahin saya nih kayaknya nih. udah jawab, nanya sendiri, jawab sendiri. Tapi meskipun yang tadi diucapin sama Mas benar, Mas Kintoko benar, itu saya harus omongin lagi. Iya. Harus ada yang diprioritaskan. Tidak ada yang dilanggar dalam etika moral seorang anggota DPR RI untuk tetap aktif dalam kegiatan seni dan budaya. Selama sumber-sumber keuangannya jelas. Iya. Contohnya, kalau sekarang saya ini masih aktif nge-MC ya di berbagai kementerian nih. Film udah enggak ya Bang? Film terakhir saya 2012. Ya, udah enggak. Sejak saat itu sutradara kapok. Tapi keren loh filmnya. Salah satunya Cinta Tapi Beda. Wah, keren tuh. Nggih. Saya senang. Terakhir itu ya Bang? Cinta Tapi Beda. Terakhir itu ya filmnya? Pertama 2007 Sang Dewi. Sang Dewi. 2009 Suka Masuka, komedi romantis. Yeah. 2012 Cinta Tapi Beda. Yeah. Bagus filmnya. Moralnya bagus. Balik tadi. Tidak bertentangan dengan etika moral seorang anggota legislatif yang tetap melakukan kegiatan seni budaya. Tinggal sumber pendapatannya ini harus diatur dan jangan sampai keliru memilih pekerjaan. Contohnya, saya saat ini kan masih nge-MC untuk beberapa kementerian nih. Berarti terima uang dari APBN, anggaran kan, memang sesuai kan peruntukannya gitu. Kalau jadi anggota DPR RI, nggak boleh terima dari yang sumber negara, karena sudah ada pengaturan keuangannya. Terima Bang, tapi jadi kerja sosial nanti ya? Nggak usah pekerjaan diterima, tapi honornya jangan, udah saya kerja sosial buat kementerian. Bisa, kalau seperti itu bisa. Yang penting mesti dipilih kan. Apakah berarti mau kontribusi sosial gitu. Yang bertentangan itu, yang saya tahu ya, nanti saya cek lagi sambil dipelajari lagi. Kalau Anda punya kantor hukum misalnya, ya berarti Anda harus meninggalkan profesi sebagai seorang penasihat hukum. Kemudian yang kedua, sebagai akuntan publik juga sama. Karena dua-duanya syarat dengan conflict of interest, ya, konflik kepentingan. Seni budaya sekali lagi enggak. Termasuk dunia pendidikan. Saya kan ngajar, saya punya sekolah public speaking, itu pun saya belum lihat ada yang bertentangan. Jadi saya berharap, kalaupun nanti terpilih, Tuhan izinkan, saya menjadi anggota DPR RI, maka dunia yang telah membesarkan saya ini, bisa juga saya kontribusikan sebagian waktu saya ke sana. Tapi ingat loh, di Indonesia ini anggota DPR itu kerjanya penuh waktu, bukan kerja paruh waktu. Jangan-jangan udah nggak ada waktunya untuk terima tawaran pekerjaan. Itu pengalaman sebagian kawan saya, senior-senior saya yang dulunya pembawa acara televisi juga. Saya tanya sama mereka, Kang, masih nge-MC nggak? Waduh bro, tawaran mah ada, tapi saya mah nggak ngambil lagi. Gimana dong, saya sibuk rapat. Kalau saya buat kontrak, nanti tiba-tiba saya dipanggil partai, rapat dengar pendapat, ya saya harus mengutamakan bangsa dan negara dong. Setuju saya untuk pemikiran itu. Ada juga beberapa kawan saya, kolega saya di dunia hiburan yang masih sempat tampil di televisi. Saya salut sama beliau. Ya hebat aja menurut saya cara mengatur waktunya gimana. Saya perlu berguru nanti. Sekali lagi, Mas Kin, asas prioritas itu penting. Betul. Dedikasikanlah dirimu pada sebuah pengabdian tertinggi. Apa panggilanmu? Dan kalau engkau sudah komitmen di sana, ya konsekuenlah terhadap pilihannya. Betul. Saya berharap jangan ada yang dicederai, jangan ada yang dikecewakan. Pelayanan bisa paralel kok, tinggal atur prioritasnya. Betul. Bang Coki, ada yang ingin disampaikan kepada calon pemilih Anda, terutama di kota Bekasi dan kota Depok, yang katanya kalau ke Bekasi itu kita ke planet yang lain gitu Bang? Itu karena ada galaksi di kota Bekasi. Makanya dibilang dulu diasosiasikan dengan planet yang lain. Mas Kintoko, teman-teman Warta Kota, teman-teman Tribun Network, terima kasih kesempatannya. Saya boleh menyapa calon pemilih kami, warga konstituen kami di kota Bekasi dan kota Depok. Warga kota Bekasi dan warga kota Depok yang saya kasihi, negara kita terus maju kok, semakin maju. Kita nggak berencana untuk kendor, mundur, apalagi jalan di tempat. Munculnya calon pemimpin baru juga adalah bagian dari regenerasi. Wajar. Saya ingin mengingatkan pada kesempatan ini, jangan buta politik. Jangan antipati terhadap keputusan-keputusan politik dan aktor-aktor politiknya.
kalaupun pernah kecewa sama seseorang karena dia memang mengecewakan, jangan antipati terhadap proses demokrasinya. Politik mesti tetap jalan, dan saya hadir di sini untuk memberi tenaga baru, pencerahan baru. Monggo, warga Bekasi, warga Depok, mau belajar percaya, boleh, silakan. Belum bisa move on juga, doakan saya. Karena kalau Tuhan berkehendak, apapun mungkin baginya. Jangan lupa coblos, Bang. Nomor urut 2 ya. Waduh, wah ini boleh diomongin. Saya bersyukur ini pada saat wawancara, saya sedang menunggu daftar calon tetap yang rencananya tanggal 4, tanggal 5 November keluar. Jika nggak ada perubahan, ya kami nomor urutnya 2 dari Partai Nasdem. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bang Coki Sitohang, Bang Binsar Coki Victory Sitohang sudah bersedia mampir ke Palmerah. Mudah-mudahan segala rencana baiknya diberkati Tuhan. Amin. Mudah-mudahan segala mimpinya kemudian terwujud, Bang. Amin. Meskipun gagal jadi tentara, ini Bang Coki ini mimpinya dulu jadi tentara seperti Simbah Kakungnya yang pejuang kemerdekaan. Betul. Penampilannya juga udah kayak tentara, tapi memang rezekinya nggak jadi abdi negara untuk di militer ya Bang ya? Iya. Boleh Ternyata Bang terkenal. Boleh nggak saya tutup dengan ini? Boleh, apa Bang? Sebenarnya keinginan saya berkontribusi pada negara adalah lewat Militer. Tapi karena usia udah nggak mumpuni, ya saya lewat politik aja lah. Terima kasih Bang Coki, tetap sehat. Amin. Mudah-mudahan segala rencana baiknya terkabul. Amin. Terima kasih Sobat BK dan Tribuner sudah menyaksikan tayangan obrolan saya dengan Bang Coki Sitohang. Mudah-mudahan kalian terinspirasi. Amin. Pantang menyerah dan terus berusaha, terutama untuk negara. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Ditunggu obrolan saya berikutnya dengan bintang tamu yang lain. Terima kasih dan tetap sehat. Tetap sehat. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye. Thank you. Terima kasih, Bang Coki. Sukses ya. Sama-sama. Berharap bisa kolaborasi lagi kita. Amin. Hari ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih, Bang. Mas berbakat. Mudah-mudahan lolos ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.